Nah ini, ketika kita konsentrasi, itu yang digunakan akal sadar. Sementara akal bawah sadar gimana? Di sini, amma idza asbaha syai' adatan bila tarkizin. Amma idza, adapun idza jika asbaha syai' menjadi asyai'u apa sesuatu, adatan sebagai kebiasaan, bila tarkizin yang tidak butuh konsentrasi, bahwa maka adapun syai' itu yang takilu minal aklil wahi ilal aklil lawahi, berpindah apa syai' dari akal sadar ke akal bawah sadar. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa meneruskan pengajian kita, di mana kita sudah sampai pada ayat ke-37 surat Ali Imran. Bahwasanya Nabi Zakaria sebagai pengasuh Sayyidah Maryam, yang selalu mengawasi Sayyidah Maryam dan tahu kalau Sayyidah Maryam tidak pernah kemana-mana, merasa kaget. Nabi Zakaria kaget karena setiap kali masuk ke ruangannya Sayyidah Maryam selalu ada makanan. Lantas tanya, anna laki hada, dari mana kamu dapat ini? Kemudian dijawab, qalat huwa min indillah. Sayyidah Maryam menjawab, huwa min indillah. Makanan itu dari Allah. Nah, maksud sini betul itu ya. Itu dikatakan al-insanu fihi al-aqlu al-wa'i. Di dalam diri setiap orang, di dalam diri manusia itu terdapat al-aqlu al-wa'i. Jadi akal sadar. Wal aqlu al-lawa'i. Ada juga akal bawah sadar. Perhatikan semuanya. Ada akal sadar, ada akal bawah sadar. Wal ghaib, dan juga punya gaib, artinya yang ghairu syahadah. Ada alamul ghaib, ada alamus syahadah. Jadi masing-masing dari kita ini memiliki 3 unsur atau 3 dimensi alam ini. Alam sadar, alam bawah sadar, dan alam gaib. Bagaimana kita memahami ketiganya? Di sini dijelaskan al-aqlu al-wa'i ya'malu bisur'ati arba'ina bitan per saniyatin. Akal sadar kita itu bekerja, artinya dalam beraktivitas itu kecepatannya arba'ina bit saniyah, 40 bit per detik. Al-aqlul lawahi, adapun akal bawah sadar, ya'malu bisur'ati arba'ina milyun bit tsaniyah. Sementara akal bawah sadar manusia itu dia bekerja dengan kecepatan 40 juta bit per detik. Lihat contoh. Ini panas. Nah, itu merasakan panas, akal kita sadar itu panas, itu kecepatannya. Akal sadar kita bekerjanya 40 bit per detik. Itu sudah sangat cepat sekali. Akal bawah sadar
40 juta bit per detik. Bisa dibayangin. Albit, apa itu albit? Albit huwa asgharu wihdati qiyasin lil ma'lumatir raqmiyati fil hasubi. Bit itu adalah asgharu wihdatin, hitungan terkecil atau satuan terkecil untuk apa-apa, lil ma'lumat, untuk apa-apa yang diketahui, ar-raqmiyah. Apa istilahnya ini? Asgharu wihdati qiyasin lil ma'lumati raqmiyah fil hasub. Ada detik, di atasnya detik apa? Menit, di atasnya menit, jam. Nah, bayangin, bit itu per detiknya 40 kali. Nah, itu bit hitungan. Jadi jauh lebih kecil dari detik. Kecepatan alam bawah sadar kita seperti itu. Yang alam sadar, akal sadar kita, yang alam bawah sadar jauh berlipat-lipat. Bahkan sampai ditulis di sini 40 juta per detik. Bisa dibayangkan bagaimana itu. Hitungan terkecil untuk angka. Paling kecilnya hitungan-hitungan angka. Kullu qararatil insan tatakawwanu awalan fil aqlil lawai. Semua keputusan atau ketentuan manusia itu tatakawwanu awalan, mula-mula terdiri fil aqlil lawai. Pada mulanya berada di aklul lawai, berada dalam akal bawah sadar kita. Qabla intiqaliha ilal aklil wa'i, sebelum berpindah ke akal sadar. Bisab'i thawanin, dengan kecepatan 7 detik. Al-aqlul lawa'i huwa bangku ma'lumatil insan. Akal bawah sadar itu merupakan banknya, bank ini sudah bahasa kita juga, banknya pengetahuan manusia, khazanah. Jadi sumber atau tempat terkumpulnya pengetahuan manusia ini mula-mula ada di akal bawah sadar. Wallati takunu natijata tajarubihi wa bi'atihi wa fi'alatihi wa sulukiyatihi. Wallati, yang takunu ada apa bangkul ma'lumat ini, natijata tajarubihi, sebagai hasil dari pengalaman, wabi'atihi, dan hasil dari lingkungan, wanfi'alatihi, dan hasil dari emosional, saya maknanya emosional itu, wasulukiyatihi, dan perilaku. Idza rakkazal insanu fi syai'in, jika rakkaza, berkonsentrasi, al insanu, siapa manusia, fi syai'in, dalam satu hal, dalam sesuatu, wantabaha, dan mawas atau waspada. Wantabaha dan mawas atau waspada siapa insan, lahu, pada syai', fahada bil aklil wa'i, maka itu menggunakan akal sadar. Nah ini, ketika kita konsentrasi, itu yang digunakan akal sadar. Sementara akal bawah sadar gimana? Di sini, amma idza asbaha syai' adatan bila tarkizin. Amma idza, adapun idza, jika asbaha syai', menjadi asyai'u, apa sesuatu, adatan, sebagai kebiasaan, bila tarkizin, yang tidak butuh konsentrasi, fahuwa,
Maka adapun syai' itu yantakilu minal aklil wa'i ilal aklil lawa'i. Berpindah apa syai' dari akal sadar ke akal bawah sadar. Famasalan, nah ini contohnya, inda ta'allumi syai'in lil marratil ula. Umpamanya ketika belajar sesuatu untuk pertama kali. Ketika baru pertama kali belajar sesuatu yang masih baru. Mislu an nata'allama qiyadatas sayyarati. Seperti kita belajar qiyadatas sayyarati, nyupir mobil. Atau kalian punya pengalaman naik sepeda, atau kalian pernah pengalaman belajar naik sepeda motor atau sepeda engkal, sepeda gayung. Perhatikan, fajami'ul akli alwa'i yakunu tarjizuhu fil qiyadah. Maka semua konsentrasi akal ini yakunu tarjizuhu fil qiyadah. Semua konsentrasi akal ini tercurahkan untuk proses nyupir. Ketika kalian baru belajar sepeda, ketika kalian baru belajar nyupir, itu fokus kita itu bagaimana nyupir, bagaimana belok. Itu mawas, hati-hati. Begitu juga dengan yang baru belajar sepeda motor. Konsentrasi kita penuh di sana. Penuh konsentrasi. Tapi kalau sudah terbiasa, biasa nyupir, biasa sepeda motor, itu beda. Sudah nggak konsentrasi lagi. Ketika kalian baru belajar sepeda motor, pernah belajar sepeda motor? Mungkin kalian ketika belajar sepeda motor, kemudian ada HP bunyi sambil HP-nya diangkat. Oh iya, mungkin? Ya mungkin, konsentrasi sama nyetir. Tapi kalau kita sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan nyupirnya naik motor, ada telepon, bisa berbicara. Gimana? Oh iya, sekarang masih nyetir, ya tunggu dulu. Nyupir juga begitu. Ketika awal nyupir, belajar nyupir, konsentrasi full. Itu akal sadar. Tapi ketika sudah menjadi terbiasa dalam nyupir, dalam nyetir motor, nyupir mobil atau yang lainnya, kemampuan untuk nyetir, kemampuan untuk bawa motor itu sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah dikendalikan oleh akal bawah sadar kita. Mau sambil makan bisa, bahkan yang laki mau sambil merokok santai. Kalau untuk awal-awal jangan coba-coba. Gimana? Itu akal bawah sadar sudah yang main ketika nyupir. Jadi sudah menyatu antara akal bawah sadar dengan upaya menyupir. Tangan seperti jalan sendiri yang harusnya belok sedikit. Oh iya, nanti walaupun gak lihat, itu akal bawah sadar. Kalau akal sadar konsentrasi. Nah, kecepatan akal bawah sadar seperti itu. Jadi kalau yang akal sadar tadi konsentrasi. Kalian bisa coba ketika sepeda motor. Yang main itu sudah akal bawah sadar kita. Refleks. Tapi kalau maunya baru belajar jangan refleks. Sepertinya berat sekali bannya. Gila mau motor. Belok berat. Nah, kalau sudah bisa santai. Itu contoh antara akal sadar dengan akal bawah sadar. Kita nganggapnya refleksi. Padahal itu sudah bukan refleksi bagi akal bawah sadar. Karena kecepatan akal bawah sadar itu sampai 40 juta bit per detik. Bukan refleks. Refleks bagi alam sadar, tapi bagi alam bawah sadar nggak refleks. Orang yang baru belajar pencak silat, konsentrasi. Tapi ketika sudah masuk ke kebiasaan, ketika diserang, akal bawah sadarnya yang main.
kata bahasa alam sadar itu refleks, tapi bagi alam bawah sadar tidak refleks. Ini perbandingannya. Jadi contohkan mislu anna ta'allama qiyadatas sayyarati fajami'ul akli alwa'i yakunu tarhizuhu fil qiyadah wa yastahilu dan mustahil ayyakuma bi ijra'i mukalamati telefoniyah matalan. Mustahil untuk melakukan pembicaraan telepon, megang HP atau berbicara secara HP pakai telepon. Masalah umpamanya wahwa yakudu, padahal dia sedang nyupir. Maaf, saya ulangi lagi. Ketika kita belajar nyupir, konsentrasi kita fokus sama satu pekerjaan nyupir saja. Tapi ketika kemampuan supir ini sudah dilakukan oleh akal bawah sadar kita, pekerjaannya bukan supir saja, bisa sambil merokok, bisa sambil minum, bisa sambil hidupin tip. Jadi konsentrasinya sudah bukan cuma kesini saja. Alam bawah sadar yang ngendaliin semuanya. Jadi nggak ada istilah refleks dalam alam bawah sadar. Ketika kalian baru mendengarkan santrinya nyemak, mungkin fokus untuk satu orang. Tapi semakin nyemak itu menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, kalian bisa konsentrasi meskipun untuk 3, 4, atau 5 anak. Yang salah di sebelah mana, penjalinnya tahu-tahu bergerak sendiri. Nah, tangan itu refleks dalam bahasa akal sadar. Tapi akal bawah sadar enggak ada refleks itu. Itu sudah akal bawah sadar. Akal bawah sadar yang bermain. Amma idza asbahatil qiyadatu adatan. Adapun idza asbahat, jika asbahat telah menjadi al qiyadatu apa? Menyupir mobil di sini. Adatan menjadi sebagai satu kebiasaan. Kalau menyupir mobil sudah menjadi kebiasaan, fahya tantakilu ilal aklil lawai. Fahya maka ada pun qiyadah tantakilu berpindah apa qiyadah ilal aklil lawai ke akal bawah sadar. Wa yatafarragul aklul wa'i wa yatafarragu dan siap atau ready al aklul wa'i apa akal sadar li amali asya'in ukhra untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya asna al qiyadati di tengah-tengah nyupir. Bal ya wa yastatiu ayyaktuba risalah asna al qiyadah. Bahkan wa yastatiu dan bisa siapa orang yang menyupir itu ayyaktuba risalata asna al qiyadah. Bisa nulis surat, maksudnya SMS atau WA, jawab WA-nya orang ketika nyupir. Bal wa yanzilul insanu min baitihi fis sobah. Bahkan yanzilul insanu min baitihi, turun atau keluar siapa seorang min baitihi dari rumahnya fis sobahi di pagi hari wa yaqudu sayyaratahu wa yaqudu dan menyupir siapa insan sayyaratahu pada mobilnya wa yadhabu dan pergi siapa insan ila amalihi ke pekerjaannya wala yaltafitu likulli hadhil umur wala yaltafitu dan tidak yaltafit itu maksudnya tidak terlalu fokus, tidak terlalu peduli dengan banyaknya pekerjaan ini likulli hadhil umur. Waduh, saya besok bangun pagi. Waduh, saya enggak, karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi hal yang biasa. Fala yakadu bait yantabihu illa wa huwa fi amali. Fala yakadu yantabih. Maka hampir tidak pernah mawas, tidak pernah memberikan perhatian lebih illa wa huwa fi amali, kecuali dia sedang berada dalam pekerjaan. Saya pernah dalam seminggu itu jadwal undangan dan pekerjaan full, bahkan ada yang sehari sampai ada 3. Jadi ya konsentrasi kita ya paling cuma
tanggal sekian, minta tolong istri sebagai asisten pribadi yang tolong ingetin, karena sudah menjadi kebiasaan banyak itu. Gimana yang harus dipersiapkan ini? Sudah nggak butuh konsentrasi semua, karena pekerjaan, undangan dan aktivitas lainnya itu sudah ada di benak kita dan sudah terpendam dalam bank maklumat ya, ini di akal bawah sadar. Tahu-tahu mendadak diminta ngasih sambutan, diminta suruh bicara tanpa ada persiapan materi. Ya itu karena sudah tersimpan. Bukan pegang mic, ya sudah keluar seadanya. Seperti ngaji ini umpamanya. Karena ini juga baru bagi saya masih menggunakan akal sadar saya. Persiapan saya untuk ngaji seperti ini minimal 3-4 jam. Untuk ngaji 1 jam ini minimal persiapan saya 3-4 jam. Tapi kalau umpamanya yang juz awal kemarin, kitab yang Al-Baqarah, insya Allah tinggal buka, sudah apa-apa yang sudah dipaham dulu keluar lagi. Ini termasuk hal baru ini, akal sadar dan akal bawah sadar. Al-aqlul lawa'i, adapun akal bawah sadar itu huwallazi yusaitiru ala jami'il ajhizatil la iradiyah fil jismi. Akal bawah sadar itu adalah sesuatu atau hal yusaitiru yang mendominasi ala jami'il ajhizah, atas semua perlengkapan atau piranti alla iradiyah fil jismi, yang tidak bisa dikendalikan oleh akal dalam diri kita maksudnya. Seperti sekarang, lihat. Kamu mau apa sekarang? Saya sekarang mau minum. Nah, ini masih konsentrasi kita. Minum. Kamu mau apa sekarang? Saya sekarang mau memberhentikan denyut nadi. Bisa? Tidak bisa. Mau memberhentikan detak jantung. Bisa? Tidak bisa. Itu kalau yang seperti mau minum, mau makan, itu masih konsentrasi alam sadar. Tapi kalau sudah jantung, detak jantung, kemudian yang ada di dalam di sini semuanya, pergerakan atau detak jantung, itu sudah dalam kendali akal bawah sadar kita. Fayuksiru masalan ala harakatil qalbi. Fayuksiru dan mengakibatkan masalah umpamanya ala harakatil qalbi, pada gerakan jantung, gerakan hati, maksudnya detak jantung. Wari'ataini, dan ri'atain itu al-jihaz litanafus, piranti untuk bernafas, paru-paru, kemudian apa lagi, tenggorokan, itu sudah bahasa biologi. Nah itu termasuk tenggorokan, paru-paru, itu dalam kendali akal bawah sadar kita. Udah santai saja, nggak usah terlalu stres pikirannya, karena kalau stres terbawa dengan kondisi badan. Nah sebenarnya itu adalah akal bawah sadar kita. Santai saja. Jadi kita rileks. Tidak terlalu banyak pikiran. Banyak pikiran itu mula-mula di akal sadar. Tapi kalau terus dipikirin, sampai terbawa ke mimpi, terus dibayang-bayangin, akhirnya sampai mengganggu kondisi tubuh. Ini wari'ataini wal hijab al hajiz wal hadmi wal pankreas. Kalian tahu pankreas itu? Apa itu? Pokoknya itu ya, yang sudah tahu. Pankreas wa ghairiha. Di sini ingin mengatakan bahwa semua organ tubuh yang ada di dalam, yang tidak bisa dalam kendali kita, itu semuanya sangat besar dampaknya dari alam bawah sadar. Kalau sudah bisa komunikasi antara alam sadar dengan alam bawah sadarnya, dia sudah termasuk orang yang bisa dikatakan sakti. Di akal sadar kita nggak mungkin bisa terbang, tapi akal bawah sadar kita bisa. Dalam mimpi saya pengen menghayal terbang,
Itu akal bawah sadar. Nggak bisa dibayang, nggak terbayang ya gimana kalau begini. Iya, akal sadarnya nggak terbayang. Tapi dalam akal bawah sadar semuanya bisa dilakukan. Gini loh, yang tidak bisa dilakukan oleh akal sadar. Akal bawah sadar bisa melakukan itu. Wafis sholati, dan adapun di dalam wafis sholati, dan di dalam sholat, laisa laka illa ma aqalta minha. Laisa laka, tidak bolehlah bagi kamu, illa ma aqalta minha, kecuali apa yang kamu faham dari sholat. Yakni artinya ma waqa'a fihi at-tarkizu bi aqlikal wa'i. Jadi nggak boleh namanya sholat itu cuma dibayangin saja. Sudah sholat, siling, Allahu Akbar. Nggak bisa. Kalau sholat itu harus dilakukan dengan akal sadar, dengan konsentrasi. Allahu Akbar. Harus dengan konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, Sami Allahu liman hamidah. Nah itu nggak konsentrasi. Nggak boleh sekedar jadikan kebiasaan. Ini, yakni ma waqa'a fihi at-tarkizu bi aqli kalwa'i. Amma an takuna sholatu mujarradata adatin. Tapi kalau sholat itu hanya sekedar kebiasaan saja, kalau melakukan sholat itu hanya kebiasaan saja, fatukabbiru wa la tadri illa wa qad sallamta. Fatukabbiru, maka kamu bertakbir, wa la tadri, dan tidak ngerti, tidak paham siapa kamu, illa kecuali wa qad sallamta, tahu-tahu sudah salam. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Loh, tahu-tahu sudah salam, itu maksudnya. Anda sudah terbiasa, sudah sholat, ya, mau salam juga. Allahu Akbar. Allah. Itu maksudnya. Cuman dibiasakan, cuman dijadikan rutinitas yang biasa tanpa konsentrasi. Nggak boleh sholat digituin. Fatukabbir wa la tadri illa wa qad sallamta minha. Tahu-tahu sudah salam saja. Wa yakunu aklu kalwa'i, wa yakunu, dan ada aklu kalwa'i, apa akal sadar kamu, masghulun, sibuk, bitafkiri fi umurin ukhra, sibuk dengan memikirkan hal-hal yang lain. Allahu Akbar. Duh, tadi lemari sudah ditutup, baik. Duh, ini samping sana kok bau sekali. Duh, ini jadi semuanya dipikirin. Ya, itu nggak boleh begitu. Fahada la yasih. Ini nggak benar. Jadi untuk sholat jangan pakai alam bawah sadar. Sholat sebagaimana diperlihatkan oleh Rasulullah. Wal aqlul lawa'i yastaki wa yastamiddu wa yashhanu min alamil ghaib. Nah ini yang kita masuk kalmu. Wal aqlul lawa'i, adapun akal bawah sadar itu yastaki, mengambil, wa yastamiddu, kalau dari sakoyeski itu mengambil atau memberi minum, maksudnya mencari asupan secara dohir. Kalau yastamiddu itu makna madat itu mencari asupan secara batin. Kita maknanya sama-sama saja. Yastaki, mengambil bantuan secara dohir, wa yastamiddu, dan mengambil bantuan secara batin, wa yashhan, dan mengisi min alamil ghaib, dari alam gaib. Wa huwal alamul ladzi yadkhuluhu al-insan hina yanamu. Alam gaib ini adalah al-alamul ladzi, alam yang yadkhulu, masuk, hu, pada alam gaib, al-insanu, siapa manusia, hina yanamu, ketika dia tidur. Fahina yanamu,
Maka ketika tidur siapa insan, yastaiqadu fihi idrakun jadid. Yastaiqadu, maka bangun, fihi dalam diri manusia, idrakun jadidun, apa jangkauan baru. Ausa bikasirin min idrakil yaqdah. Ketika manusia itu tidur, maka bangunlah dalam diri manusia itu idrakun jadidun, jangkauan baru, ausa yang lebih luas, bikasirin dengan kelipatan yang banyak sekali, min idrakil yaqdati, dari jangkauan saat terjaga. Saat terjaga, Gus Zulfan minum, kalian belum bisa minum, tidak apa-apa, alam akal sadar saya nggak bisa minum, tapi saya membayangkan minum Sprite, Coca-Cola, susu, enak. Gus Zulfan cuma minum itu saja. Lebih luas jangkauannya akal bawah. Al-idraku huwa syuuru bil wujudi. Mudah-mudahan itu kita bermanfaat.